Halo teman-teman investor, kembali lagi di channel ini bersama saya Wilson Stanley. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang harga wajar saham Antam, Aneka Tambang Indonesia. Nah, langsung saja ya kita masuk ke dalam videonya. Oke, pertama kita bahas harga sahamnya dulu. Nah, harga terakhir di tanggal 3 Agustus 2020 ini harganya telah mencapai Rp700. Nah, jika kita lihat dari tahun 2007 sampai kuartal 2 2020 ini harganya sudah meningkat sebesar 35,24%. Jadi dia itu udah pernah naik sangat tinggi di tahun 2008 lalu kemudian sideways sampai kuartal 2 2020. Oke, sekarang kita lihat profil singkat ANTM. Nah, Antam ini merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal dan berorientasi ekspor melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi penambangan, ada pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Nah, Antam ini juga memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan di Asia. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki oleh Antam. Nah, Antam ini membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada untuk menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Oke. Nah, kita lihat dulu segmen dan produk Antam. Nah, jadi produk-produk Antam itu yang menghasilkan yang berkontribusi di dalam semua pendapatan Antam itu yang paling besar itu bisa kita lihat di emas, perak, dan logam mulia lainnya. Nah, kontribusi ini sebesar 71% dari seluruh penjualan Antam. Oke, yang kontribusi terbesar kedua ada di segmen ferronikel dan nikel, yaitu sebesar 25% dari keseluruhan penjualan Antam. Lalu yang ketiga adalah bauksit dan alumina sebesar 4% dari keseluruhan penjualan Antam, dan ada segmen lainnya. Bisa kita lihat di sini juga pangsa pasar dari Antam ini sebagian besar itu adalah dari sisi ekspornya sebesar 68%. Baru 32%-nya itu di bagian domestik. Oke. Sekarang kita lihat ke dalam manajemen perusahaannya. Kita lihat dulu Dewan Komisaris. Komisaris utama yang dimiliki oleh PT Antam adalah Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Surya Bakti. Lalu, sebagai komisaris independen ada Profesor Dr. Dersos Gumilar Rusliwa Sumantri. Lalu sebagai komisarisnya ada Bapak Komjen Pol Dr. Andes Bambang Sunar Wibowo. Lalu ada Bapak Insinyur Anang Sri Kusuwardono, ada Bapak Dr. Insinyur Dadan Kusdiana, lalu ada Bapak Arif Baharudin. Nah, kita lihat di sini dewan direksinya ada Bapak Dana Amin, lalu ada Bapak Hartono, ada Bapak Anton Herdianto, lalu ada Bapak Aprilandi Hidayat Setia, dan Bapak Insinyur Luki Setiawan Suwardi, dan Bapak Risono. Oke, sekarang kita lihat pemegang saham terbesar yang ada di dalam Antam. Nah, bisa kita lihat di sini pemegang sahamnya itu ada PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Nah, PT Inalum ini memegang sebesar 65% dari saham Antam. Nah, sisanya itu adalah masyarakat atau investor retail seperti kita, memegang sebesar 35% dari keseluruhan saham Antam. Sekarang kita lihat apakah perusahaan ini penjualannya itu meningkat atau tidak. Nah, bisa kita lihat dari kuartal 2 2015 sampai kuartal 2 2020 ini bisa kita lihat penjualannya ini biasa-biasa saja, tidak terlalu meningkat dan tidak terlalu menurun. Tetapi jika kita lihat secara rata-rata tahunannya, itu penjualan Antam itu rata-rata mempunyai pertumbuhan sekitar 40,8%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan yang sangat signifikan di kuartal 2 2018 sebesar 292%. Nah, jika kita lihat penjualan di kuartal 2 2020 ini sebesar 9 triliun 226 miliar rupiah, itu mengalami penurunan pendapatan sebesar minus 36% dari kuartal 2 2019.
Nah, berarti COVID ini itu berpengaruh sekali terhadap perusahaan Antam. Jadi kita harus berhati-hati dalam situasi COVID seperti ini jika kita ingin berinvestasi di dalam perusahaan Antam. Oke, sekarang kita lihat penjualannya tadi kan selalu positif ya. Tapi jika kita lihat ke dalam laba bersih perusahaan, itu PT Antam ini beberapa kali itu pernah mengalami kerugian di tahun 2015 dan di tahun 2017 itu mengalami kerugian. Nah, jika kita lihat itu secara rata-rata tahunannya itu persentase pertumbuhan dari net profit Antam itu adalah minus 990,4%. Nah, jika kita lihat net profit di kuartal 2 2020 ini juga laba bersih perusahaan Antam ini juga mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar minus 76,8%. Nah, karena itu jika teman-teman semua ingin berinvestasi di PT Antam ini harus berhati-hati di situasi COVID seperti ini. Karena laba bersihnya itu menurun sangat signifikan. Oke, sekarang kita lihat ke dalam margin laba. Nah, bisa kita lihat ini yang biru adalah gross profit margin, yang oranye adalah operating profit margin, yang abu-abu adalah net profit margin. Bisa kita lihat di sini marginnya itu dari tahun ke tahun itu bisa kita lihat itu cenderung bertumbuh. Tetapi jika kita lihat ke dalam net profit marginnya itu nggak stabil. Nah, hal ini berarti efisiensi dan efektivitas dari manajemen PT Antam ini kurang baik. Nah, bisa kita lihat juga di kuartal 2 2020 ini gross profit margin PT Antam adalah 14,2%, operating profit margin PT Antam adalah 4,9%, lalu net profit margin PT Antam adalah 0,9%. Jika kita bandingkan dengan rata-rata industri, ini adalah rata-rata industri tambang, maka gross profit margin rata-rata industrinya itu adalah 37,5%, operating profit margin dari industri tambang adalah 23,8%, lalu net profit margin dari industri tambang adalah 15,85%. Semuanya ini lebih tinggi jauh dibandingkan dengan profit margin yang ada di PT Antam ini. Nah, jadi dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa PT Antam ini bukan merupakan market leader dalam industri tambang yang ada di Indonesia. Jadi perusahaan ini itu bukan merupakan pemimpin lah di dalam industri tambang di Indonesia. Oke, sekarang kita lihat lagi ke dalam kesehatan perusahaan. Oke, bisa kita lihat di sini yang biru adalah aset, yang oranye adalah liabilitas atau utang, yang abu-abu adalah equity atau modal. Bisa kita lihat di sini asetnya itu juga cenderung bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, pertumbuhan ini juga dikarenakan adanya penambahan modal yang lebih banyak dibandingkan dengan utangnya. Nah, bisa kita lihat di sini modal yang dimiliki oleh PT Antam ini juga lebih banyak dari utang yang dimiliki oleh PT Antam. Sehingga debt to equity ratio-nya itu di bawah 1. Nah, artinya perusahaan ini sehat sekali jika utangnya itu di bawah 1. Oke, sekarang kita lihat rasio likuiditas dari PT Antam. Bisa kita lihat di sini likuiditasnya ini di kuartal 2 2020 ini itu di atas 1. Artinya perusahaan Antam ini cukup liquid di dalam perusahaannya. Dari sisi cash ratio juga PT Antam ini di bawah 1. Artinya utang jangka pendek yang dimiliki oleh PT Antam ini itu lebih banyak dibandingkan dengan cash-nya. Nah, dari sini kita tahu bahwa dari sisi cash ini PT Antam ini kurang liquid. Tapi dari sisi current ratio PT Antam ini cukup liquid. Nah, ini sebenarnya baik-baik saja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam laporan arus kas dari PT Antam. Nah, yang biru ini adalah operating cash flow atau arus kas dari sisi operasi. Lalu yang oranye ini adalah investing cash flow atau arus kas dari sisi investasi. Lalu yang abu-abu ini adalah financing cash flow atau arus kas dari sisi pendanaan. Nah, bisa kita lihat di sini itu operating cash flow itu sebaiknya itu positif karena perusahaan itu harus mendapatkan uang dari sisi operasionalnya. Nah, tapi kita lihat di sini PT Antam ini berkali-kali itu operating cash flow-nya itu negatif. Nah, ini bukan merupakan hal yang bagus untuk PT Antam. Nah, terus jadi PT Antam itu bisa mengelola perusahaan itu pakai uang dari mana? Nah, bisa kita lihat di sini PT Antam ini ternyata mendapatkan uang untuk menjalankan usahanya itu berasal dari sisi pendanaan atau utang dari bank. Nah, bertahun-tahun itu PT Antam ini melakukan utang jangka panjang kepada bank.
sehingga operating cash flow ini juga negatif. Jadi ini bukan merupakan hal yang bagus untuk PT Antam. Oke, sekarang kita lihat ke dalam free cash flow-nya. Nah, bisa kita lihat di sini free cash flow yang dimiliki oleh PT Antam ini dari kuartal 2 2015 sampai kuartal 2 2020 ini selalu mengalami negatif atau minus. Nah, jika free cash flow yang dimiliki oleh PT Antam ini negatif, maka dampaknya itu bisa berpengaruh ke dalam harga saham yang dimiliki oleh PT Antam. Jika free cash flow-nya PT Antam ini negatif, maka kemungkinan besar harga sahamnya PT Antam ini akan terus menurun, tidak akan naik. Jadi jika free cash flow ini negatif, maka teman-teman harus berhati-hati dalam berinvestasi di dalam PT Antam ini. Lalu kita lihat ke dalam efektivitas manajemen. Bisa kita lihat yang biru adalah return on equity, dan yang oranye ini adalah return on asset. Bisa kita lihat di sini dari grafik ini saja return on equity dan return on assetnya itu tidak stabil. Nah, artinya manajemen ini tidak terlalu efektif dan tidak terlalu efisien. Nah, jika teman-teman ingin berinvestasi, pertimbangkanlah hal ini juga. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam valuasi atau harga wajarnya. Nah, bisa kita lihat di sini dari sisi price to book value atau PBV-nya di harga 3 Agustus 2020 itu sebesar Rp700. Bisa kita lihat di sini PBV sekarang itu berada di angka 0,93. Dan PBV rata-rata yang dimiliki oleh PT Antam itu berada di angka 1,15. Sehingga jika saya hitung harga wajarnya itu berada di angka Rp866. Sehingga jika kita lihat dari harga PBV-nya, PT Antam ini termasuk undervalue dengan margin of safety sebesar 19,1% dan upside potential sebesar 23,7%. Bagi yang tidak mengerti, MOS itu adalah diskon dan upside potential itu adalah potensi keuntungan. Jadi saham Antam ini sedang mengalami diskon sebesar 19,1% dan memiliki potensi keuntungan sebesar 23,7%. Nah, dia ini undervalue itu wajar karena jika kita lihat ke dalam kualitas perusahaannya ini, Antam ini bukan merupakan market leader, dan jika kita lihat ke dalam arus kasnya itu PT Antam ini tidak terlalu baik dari sisi arus kas. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Apakah PT Antam ini boleh untuk diinvestasikan? Nah, secara kualitas perusahaan, Antam ini pernah rugi berkali-kali jika kita lihat ke dalam net profit tadi ya. Nah, dari sisi margin laba juga Antam bukan merupakan perusahaan yang market leader di industri tambang ini. Arus kas dari bagian operasi dan free cash flow dari PT Antam juga minus. Sehingga perusahaan ini bukan merupakan perusahaan yang bisa dibilang berkualitas. Nah, tetapi secara harga, PT Antam ini sudah termasuk undervalue. Nah, undervalue ini wajar karena kinerja perusahaan yang pernah merugi di masa-masa yang lalu. Sehingga ya wajar aja kalau harga saham ini sudah undervalue. Free cash flow-nya tadi juga minus, sehingga kemungkinan besar harga saham Antam ini juga akan terus menurun. Oke, jadi analisa ini, disclaimer aja ya, analisa ini tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan perusahaan yang dianalisa. Nah, jika teman-teman ingin berinvestasi di saham Antam ini, lakukanlah analisa lebih lanjut ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan pencet tombol like dan share video ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan pencet tombol subscribe ya yang ada di bawah, sehingga saya bisa lebih semangat lagi dalam melakukan analisa saham seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai